Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aufa Baladika dari kelas 11 IPS 2 akan menjelaskan tentang biografi Imam Al-Ghazali dan inti dari ajaran tasawufnya. Berikut adalah biografi dari Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali bernama asli Zainuddin Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali Atusi Al-Naisaburi Al-Faqih Al-Sufi Al-Syafi'i Al-Asy'ari. Beliau lahir di kota Tus yang merupakan kota kedua di Khurasan setelah Naisabur pada tahun 450 Hijriah, dan beliau memiliki seorang saudara laki-laki yang bernama Ahmad. Ayah dari Imam Al-Ghazali adalah seorang perajin kain suf atau kain yang terbuat dari bulu domba dan menjualnya di kota Tus. Menjelang wafat, dia mewasiatkan pemeliharaan kedua anaknya kepada temannya untuk dididik temannya, yang merupakan seorang sufi. Setelah sang ayah meninggal, Al-Ghazali dan Ahmad dirawat dan dididik oleh teman ayahnya, seorang sufi yang diberi wasiat oleh ayahnya. Beliau berdua belajar dengan tekun hingga sampai suatu saat harta peninggalan orang tuanya sudah habis. Ketika harta peninggalan ayahnya habis, sang sufi menganjurkan keduanya untuk belajar di sebuah madrasah yang menyediakan biaya hidup bagi para siswanya. Nasihat sufi tersebut mereka turuti, dan disinilah Al-Ghazali mulai mempelajari fikih dari Syekh Ahmad bin Muhammad Arkan tentang fikih Syafi'i, kalam Asy'ari, sejarah para wali, dan syair-syair. Imam Al-Ghazali adalah penulis yang sangat produktif. Bahkan sampai sekarang sulit mencari tandingan penulis yang produktif seperti beliau. Tidak kurang dari 457 kitab telah ditulisnya. Di antara karya Imam Al-Ghazali yang monumental adalah kitab Ihya Ulumuddin, atau menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Berikut adalah sebagian kitab yang ditulis oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Ihya Ulumuddin, Mukasyafah Al-Qulub, Mizan Al-Amal, Kimyas As-Sa'adah, Mishkat Al-Anwar, Minhaj Al-Abidin, dan Bidayah Al-Hidayah. Dan berikut adalah inti dari ajaran tasawuf oleh Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali membedakan tasawuf sebagai ilmu al-muamalat dan ilmu mukasyafah. Ilmu muamalah membicarakan tentang keadaan-keadaan hati, ahwal qalb. Keadaan hati itu menurut Al-Ghazali terbagi menjadi dua. Pertama, keadaan hati yang terpuji seperti sabar, syukur, rasa takut, penuh harap, ridha, dan lain-lain. Kedua, keadaan hati yang tercela seperti sombong, dengki, iri hati, ghadab, dan lain-lain. Adapun ilmu mukasyafah secara simbolis dan tidak diperkenankan untuk diungkapkan kepada sembarang orang. Dalam beberapa ungkapannya, Al-Ghazali tidak sepakat dengan paham itihad, hulul, dan syatohat para sufi yang menurutnya begitu bahaya bagi kaum awam. Sebagian besar karya tasawufnya memang ditujukan untuk kaum awam atau kalangan suf pemula. Puncak tujuan tasawuf bagi Al-Ghazali adalah al-qurb, kedekatan dengan Allah, atau di bagian lain di tulisannya, al-fana bil al-kuliyat fi Allah, fana secara total di hadapan Allah. Dalam hal ini, ia menjelaskan suatu tingkatan tauhid tertinggi, bahwa dia tidak melihat dalam yang wujud kecuali yang esa. Dalam kesaksian batin, orang-orang syidik, para sufi, menamakannya dengan fana dalam tauhid, karena dia tidak melihat kecuali yang esa, dia juga tidak melihat dirinya. Apabila dia tidak melihat dirinya karena tenggelam dalam pandangan tauhid, maka dia fana dari dirinya sendiri dalam pandangan tauhidnya, dengan pengertian bahwa dia fana dari melihat dirinya dan segala makhluk. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.